Pada video kali ini, saya akan menganalisa saham MLPL. Sebelum memulai, disclaimer kembali. Jika sudah, mari kita mulai. Seperti biasa, saya akan mulai analisa dari time frame monthly. Untuk skala ini, saya pakai skala Gradma. Kita mulai dari analisa trend, yaitu dari Ichimoku. Di Ichimoku, kita bisa lihat dengan jelas, di time frame monthly, ini harga di dalam Kumo. Artinya apa? Artinya, bukan saatnya untuk pegang posisi di MLPL, oke? Nah, ditambah lagi, kalaupun dia nggak turun, anggap aja dia sideways, dia udah langsung break Kumo, oke? Artinya, kalau dia sideways juga langsung konfirmasi bearish, kalau dia turun juga udah emang lagi bearish, oke? Nah, terus next, kita zoom di weekly. Kalau di weekly, harga di bawah Kumo, artinya apa? Ini jelas strong bearish, oke? Dimana dia turun di bawah Kumo dan Kumonya cukup tebal, oke? Beda dengan pas kenaikan pas 2021 ini naiknya cepat dan Kumonya tipis, oke? Nah, terus next, kita zoom di daily. Daily juga ini ya, di bawah Kumo, artinya trend di daily, weekly, dan monthly itu jelas sudah ada konfirmasi kalau dia adalah trend bearish, oke? Nah, terus next, kita mau cek secara elliott wave, oke? Nah, secara elliott wave, kita bisa lihat dengan jelas ini adalah low paling rendah, oke? Nah, dimana kalau saya counting, ini adalah wave 1, 2, 3, 4, 5, oke? Nah, tapi penurunan ini apa? Penurunan ini juga saya akan counting ini sebagai 1, 2, 3, 4, 5. Karena ini jelas bentuknya impulsif. Nah, terus kenaikan pas 2021 ini apa? Kita akan zoom di weekly. Nah, kalau menurut saya pribadi, kenaikan yang ini saya lebih prefer counting dia ABC. Oke. Nah, kenapa dia ABC? Walaupun, loh, kok dia ABC? Padahal C-nya panjang banget kan. Padahal aturan C kan sebenarnya mendekati area ini kan, 61,8. Nah, cuma sebenarnya ini kan aturan Fibonacci yang nggak pasti, oke? Nah, menurut saya kenapa di sini? Karena pertama, nanti ada kaitan sama fundamentalnya. Nah, kedua, kalau kita lihat momentum ya. Kalau kita lihat momentum, ini juga ini adalah momentum wave A, ini wave B, dan wave C, oke? Nggak terlalu beda jauh. Nah, jadi secara elliott wave, kalau menurut saya pribadi, ini adalah kenaikan, ini adalah koreksi aja, oke? Nah, terus next, ini penurunannya apa? Penurunan ini, kalau menurut saya pribadi, ini adalah wave impulsif, oke? Nah, kenapa impulsif? Nanti kita akan zoom sampai ke time frame daily-nya. Coba dilihat dulu nih, dari time frame jangka panjang ya. Oke, nah, lihat nih, ini impulsif. Habis impulsif, dibalas impulsif. Habis balas impulsif, ini korektif. Berarti selanjutnya apa? Ini adalah impulsif. Kenapa impulsif? Karena ini, kalau kalian lihat ya, ini kan wave 1 atau wave impulsif pertama, terus ini penurunan ini impulsif ini saya akan counting ini sebagai A, kenaikan pas ini 2021 saya akan counting sebagai B, dan ini adalah wave C. Oke, artinya ini penurunan sejak 2014 Oktober ini adalah wave korektif yang sangat besar, oke? Nah, terus pertanyaannya, apakah kalau dia ABC ini akan turun di bawah ini? Jawabannya enggak ya. Kita udah tahu ini nggak bakal turun ke sini. Kenapa? Karena low paling rendah ini aja Rp50, oke? Nah, jadi ada kemungkinan kalau C ini akan berhenti di entah di sini 150 atau di bawah dan seterusnya, oke? Yang jelas C ini nggak akan drop di bawah A, oke? Artinya kita udah tahu nih. Oh, berarti kalau kayak gini kan berarti ini adalah flat kan? Nah, itu ini flat, oke? Nah, terus kalau flat artinya apa? Artinya kalau flat kan berarti 335 dong kan. Ini berarti bisa jadi ini adalah 3 wave. Nah, sebenarnya bebas ya kalau mau di counting wave flat atau enggak. Ini juga bisa ABC. Kalau enggak juga ini bisa WXY atau ABC zigzag yang belum selesai, oke? Nah, untuk mempersimpel, kita akan anggap ini adalah wave ABC, oke? Nah, tapi sebenarnya ini udah lewat, jadi kita nggak usah terlalu fokus ke itu. Kita cukup tahu, oh, berarti penurunan ini adalah impulsif, oke? Nah, kenaikan yang ini adalah korektif, oke? Kenapa gitu? Nah, ini konfirmasi berikutnya ya, yaitu dari Kumo-nya, oke? Nah, di mana penurunan ini itu diiringin sama Kumo yang cukup tebal. Sedangkan kenaikan ini diiringin sama Kumo yang sangat tipis, oke?
Nah, makanya kemungkinan besar ini adalah wave korektif itu sangat besar, oke. Nah, terus di weekly kalau kita lihat ya, penurunan yang sejak Juni 2021 ini juga diiringin sama kumo yang sangat tebal. Beda ketika dia naik, kumonya sangat tipis. Kenapa? Karena kalau kumonya tipis, seperti yang biasa saya bilang, ada dua kemungkinan. Pertama, dia akan sideways sangat lama. Kedua, yaitu dia akan drop sangat jauh, oke. Nah, dan ini yang terjadi, oke. Dia drop sangat jauh, oke. Nah, jadi kita udah tahu nih. Oh, berarti ini adalah penurunan sejak Juni 2021 ini adalah wave impulsif, oke. Nah, terus next kita mau lihat nih, apakah elite wave-nya, secara elite wave ini impulsifnya udah selesai. Nah, ini kan ada banyak swing kan. Persimpel aja, kita tarik banyak swingnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, baru ada 8, dan sekarang membentuk 9. Kenapa 9? Karena perlu kalian ingat, secara impulsif ini adalah motif sequence, yang dimana kalau motif kayak gini berarti dia ada total swingnya ada 5. Kalau enggak 5 ya artinya ada 9, kalau enggak ya 13, dan seterusnya. Yaitu dia plus 4 terus-menerus, oke? Nah, berarti ini kan baru sampai wave 8 kalau di sini. Berarti ada kemungkinan dia masih perlu satu kali drop lagi, oke? Sebelum dia benar bisa mulai naik, oke? Nah, terus next, setelah dia drop ini, apakah naiknya akan impulsif atau naiknya korektif? Itu nanti ya, kita akan lihat setelah kita cek laporan keuangannya, oke? Nah, artinya, secara tren, elite wave, ini masih akan melanjutkan penurunan sekali lagi, oke? Nah, terus kalau kayak gitu, ini mau di counting berapa? Kayak gimana? Saya akan counting ini mungkin wave 1, 2, 3-nya saya akan counting di sini, 4, dan sekarang adalah 5, oke? Dimana di dalam 3-nya ini ada 1, 2, 3, 4, 5 kecil. uh, karena ini motif sequence yang motifnya ini sangat banyak, oke, impulsifnya sangat banyak. Nah, kalian juga bisa counting menurut varian kalian masing-masing ya, oke. Nah, bisa jadi kalaupun dia udah drop di sini, dia juga ada kemungkinan juga masih lanjut turun dan seterusnya, oke. Nah, oke, kalau kita udah tahu nih, oh ini impulsif dan impulsifnya itu panjang, udah kita patokin aja 5, 9, 13 dan plus 4 terus lah, oke. Nah, jadi ini kita nggak usah tulis aja countingannya, oke. Yang penting kita udah tahu nih, oh elite wave dia masih akan turun sekali lagi, oke. Nah, terus untuk konfirmasi dia selesai itu kapan? Yaitu ketika dia bisa break Kumo Daily, oke. Nah, jadi ketika Kumo Daily-nya di break, artinya penurunan ini udah selesai. Kalau Kumo Daily-nya nggak di break, udah jangan dipegang dulu. Siapin cash-nya untuk di tempat lain, oke. Nah, oke. Nah, next kita mau cek nih secara momentum kayak gimana. Secara momentum saya mau cek di time frame monthly ini. Kalau kita lihat ya di time frame monthly ini nggak ada divergence. Di weekly ini lebih cenderung bearish divergence ya ini. Dia bikin higher low dan ini bikin higher high, oke. Nah, jadi ada kemungkinan di divergence weekly ini mendukung dia untuk melanjutkan penurunan lebih bawah lagi, oke. Nah, terus next kita mau cek daily. Kalau daily juga ini nggak ada divergence, oke. Nah, jadi secara momentum divergence dia cuma ada bearish divergence di time frame weekly, oke. Nah, yang menunjukkan dia akan melanjutkan penurunan sekali lagi, minimal sekali lagi ya. Bukan berarti nggak bisa lanjut turun lebih dalam ya, bisa, tapi minimal dia masih bisa drop sekali lagi, oke. Nah, terus next, secara target price-nya berapa? Target penurunannya di mana? Oke. Nah, pertama kita lihat nih, rally base rally, oke. Artinya ini adalah area base. Kita tarik, udah. Ini akan jadi targetnya, oke. Dan kalau kita lihat ya, kebetulan ini ada angka psikologi 100. Oke. Jadi ini akan jadi support kuat di area 100, dan kalau kita tarik Fibonacci dari 50 ke atas, ini lihat nih. Ini juga mendekati area 0,78, berarti ini akan jadi target support yang sangat kuat untuk MLPL, oke. Jadi ada kemungkinan dia masih bisa drop plus minus 50% lah. Oh, enggak. Dia ada kemungkinan drop plus minus 30%, oke. Nah, jadi hati-hati untuk yang masih megang MLPL. Bukan berarti dia nggak bisa naik ya, bisa jadi salah dan dia langsung break Kumo daily, oke. Nah, cuma hati-hati aja, oke. Nah, terus next, ini kan secara price, oke. Secara price, secara time-nya gimana? Secara time-nya agak susah ya pakai Fibonacci time analysis di time frame besar. Kenapa? Karena ini terlalu banyak.
swingnya ini 50-nya udah lama banget, oke? Cuma kalau mau pakai Fibonacci time analysis bisa kita asumsi ya, tapi ini belum tentu benar. Nah, ini saya mau pakai swing dari ini ke sini, swing low ke swing high, oke? Nah, proyeksikan ke sini dan dia ada di 2,618, oke? Nah, area sini. Nah, terus swing mana lagi, oke? Ini kalau major ya. Nah, kayaknya susah sih. Nggak ada swing yang bagus untuk ditarik, oke? Nah, cuma kalau secara time, kita lihat Ichimoku ya. Di time frame monthly, kita bisa lihat nih, oh, ini di sini nih. Nah, kita bisa lihat, oh, berarti secara price dan time, kita udah bisa patok nih. Berarti dia akan turun ke ini, ujung kumonya, oke? Ujung kumonya, oke? Berarti di sekitar akhir 2022 dan awal tahun 2023. Secara price-nya ada di 100 rupiah, secara time-nya di akhir tahun 2022 dan 2023 awal, oke? Nah, untuk yang lebih spesifik, kalian bisa zoom di daily. Nah, kalau daily kan swing-nya lebih jelas kan. Nah, kalian bisa tarik pakai Fibonacci time analysis. Kalian bisa cek materinya, itu ada link di deskripsi playlist, oke? Nah, kalian bisa pelajari cara penarikannya gimana. Kalian coba hitung sendiri, oke? Ini udah jelas banget sih. Tinggal ditarik aja, kalian bisa tarik, tinggal dihitung, oke? Nah, jadi kalian akan dapat, oh, kira-kira kapan nih dapat cluster time, oke? Nah, itu kalian bisa cari sendiri. Itu udah jelas nih, oke? Nah, next kita mau cek secara fundamental. Fundamental, saya mau balik ke time frame weekly. Pertama, saya akan melakukan cek di ekuitas yang per tahun dan EPS per tahun, oke? Saya mau zoom out, nih. Jadi, ekuitas itu sempat flat dan sideway yang cukup lama di 2005 sampai 2017. 2016 malah. Berarti 2005 sampai 2016 ekuitas nggak bertumbuh, nggak ada perubahan yang signifikan, dan malah sejak 2017 dia drop, oke? Drop sampai sekarang. Berarti artinya apa? Artinya penurunan yang ini MLPL ini udah jelas konfirmasi. Dia penurunannya impulsif. Kenapa? Karena ekuitasnya sendiri atau kinerja perusahaannya sendiri ini drop, oke? Makanya penurunannya bisa impulsif. Nah, sedangkan ketika dia naik yang pas 2021, dia naik ini kemungkinan besar ya, kalau menurut saya pribadi ini naik karena di pom-pom kemungkinan ya. Bukan berarti fix di pom-pom ya, tapi kemungkinan menurut saya pribadi ini di pom-pom. Kenapa? Karena dia bisa naik di saat ekuitasnya turun, oke? Ini jelas nggak masuk akal sih. Nah, makanya ketika dia turun, kumonya itu juga tebal, oke? Menebal. Karena ini jelas turunnya itu impulsif dan sesuai dengan kinerja fundamentalnya. Oke? Nah, terus kita cek nih EPS-nya. Nah, EPS secara keseluruhan juga nggak ada peningkatan yang signifikan. Kalau kita lihat beberapa tahun ini naik, tapi kalau kita tarik koordinat 0, lihat, dia naik, tapi naik dari minus, oke? Jadi secara keseluruhan apakah bagus? Menurut saya pribadi MLPL ini kinerjanya kurang, apalagi sejak 2017 sampai sekarang kinerjanya ini agak kurang ya, oke? Nah, terus saya mau cek ininya, PBV dan EPS-nya per quarter, oke? Bentar saya hilangkan ininya dulu, label saya hilangkan. Nah, lihat nih, kalau misal trading view, ini kan kalau titik-titiknya kan artinya ini ada update laporan keuangan kan. Sedangkan kalau nggak ada titik-titik, ini ada dua kemungkinan sih sebenarnya. Antara trading view-nya yang error, trading view-nya nggak update laporan keuangannya, atau kemungkinan kedua yaitu MLPL nggak ngeluarin laporan keuangan di sini. Oke? Nah, cuma kalian bisa cek sendiri ya, apakah ini emang salah di trading view-nya atau emang laporan keuangannya nggak ada. Cuma karena ini udah lewat, saya akan abaikan dulu karena kita mau fokus ke beberapa kuartal terakhir, oke? Nah, di beberapa kuartal terakhir kalau kita lihat ya, nah EPS-nya drop, oke? Dan bahkan kuartal 2 ini lebih rendah dari kuartal 1 ini, oke? Jadi wajar kalau harganya turun. Nah, terus secara EPS kita lihat mungkin kelihatan ada peningkatan, tapi peningkatannya nggak signifikan karena dia cuma meningkat dari 0, oke? Dari yang awalnya negatif menjadi sedikit positif, oke? Nah, jadi secara kinerja MLPL ini kurang ya kalau menurut saya pribadi, oke? Nah, terus next saya mau cek secara PBV, terus PER
seperti biasa untuk PBV-nya saya mau gabungin sama Bollinger Band. Terus kita mau cek ROE per quarter, oke? Nah, Bollinger Band-nya saya mau pindah ke panel yang telah ada di bawah, buka setting, sumbernya mau pakai PB ratio. Nah, ya udah gini lah. Nah, nah ini untuk PBV-nya, terus pair-nya ini, ROE-nya ini, oke? Nah, ROE saya mau hilangkan ini dulu. Oke, lihat. Pertama, PBV ya. PBV-nya itu di atas middle Bollinger Band, artinya PBV MLPL sekarang ini masih di atas atau masih di area rata-rata 5 tahun terakhir, oke? Artinya di harga 151 ini belum terhitung murah, oke? Belum murah tapi nggak mahal, oke? Dia nggak mahal tapi nggak murah juga, oke? Walaupun dia udah drop dari yang paling atasnya yang 2021 ini udah drop 80%, MLPL ini masih nggak murah, oke? Nah, terus next, kita lihat pairnya. Saya mau pakai logaritma juga. Nah, pairnya ini kurang ya. Pairnya sangat kurang. Dia lihat karena kenapa dia bisa kayak gini? Karena dia sering negatif, oke? IPS-nya sering negatif. Jadi pairnya ini kurang bagus, oke? Nah, terus next, ROE. ROE kita lihat kayak ada peningkatan, tapi kalau kita kasih koordinat 0 juga ini nggak bagus. Kenapa dia baru beberapa quarter ini yang positif ROE-nya? Sebelumnya sering negatif, oke? Jadi secara kinerja dan rasio keuangan menurut saya pribadi, MLPL ini kurang menarik, oke? Nah, secara kinerja ekuitas turun terus, labanya juga turun, terus secara PBV walaupun dia hargai 0,56, tapi dia masih di rata-rata, jadi hitungannya ini nggak murah. Nah, terus murahnya kapan? Itu mungkin dia bisa lanjut turun ke Rp100 sampai 120, baru bisa kita pertimbangkan, oh ini murah. Tapi tetap perlu diperhatikan kalau dia cuma murah tapi nggak menghasilkan laba juga sama aja kan. Nah, jadi kita perlu tunggu apakah dia labanya ini bisa konsisten di quarter 2-nya. Kalau misalnya quarter 2-nya bisa konsisten dan naik labanya, ini ada kemungkinan dia untuk naik secara impulsif. Tapi kalau misalnya ternyata di quarter berikutnya itu sama aja, kayak kadang positif, kadang negatif, kadang positif negatif, berarti ada kemungkinan dia cuma korektif dan bisa jadi kemungkinan dia lanjut drop, oke? Nah, itu aja sih untuk analisa MLPL. Jadi untuk kesimpulannya, pertama, MLPL ini masuk ke dalam tren bearish sejak 2017, oke? Nah, kenaikan pas 2021 ini adalah korektif. Kenapa? Karena kumonya tipis ketika dia naik, sedangkan penurunan yang sekarang ini adalah penurunan impulsif karena ditandai dengan kumo yang cukup tebal, oke? Secara wave, ada kemungkinan dia masih bisa turun sekali lagi untuk swingnya. Nah, untuk target penurunannya itu ada di 100 sampai 120, oke? Secara time-nya gimana? Secara time kalian bisa coba latihan sendiri. Buka time frame daily, pakai materi Fibonacci time analysis, kalian tarik nih. Ini kan udah jelas nih swingnya di mana aja. Kalian bisa coba tarik. Kalian coba cari time-nya itu ada di mana, oke? Time low-nya itu ada di mana, kalian coba cari. Kalau misalnya dapat, kalian bisa komen di bawah. Mungkin kalau misalnya cocok akan atau ada kesalahan, mungkin bisa saya bantu koreksi, oke? Nah, terus cara kinerja perusahaan sejak 2017 menurut saya agak kurang kinerjanya. PBV-nya turun terus dan ekuitasnya juga secara laba juga turun terus, oke? Nah, secara rasio keuangan PBV ini hitungannya nggak mahal tapi nggak murah, oke? Nah, secara pair juga nggak menarik, ROE juga nggak menarik karena ROE normalnya minimal lah bisa sampai 10, tapi ini baru 4,31, oke? Nah, jadi itu untuk kesimpulan MLPL. Sekian untuk analisa video ini, semoga bisa membantu. Disclaimer kembali, jika ada kesalahan silakan dikoreksi. Sekian dan terima kasih.